Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat belajarnya. Hari ini kita pembelajaran tematik tema 5 subtema 2 pembelajaran ketiga. Nah, di sini ada sebuah percakapan antara Siti dan Udin. Siti, sebagai sebuah negara kepulauan, selain memiliki keragaman ekosistem, Indonesia juga memiliki kenampakan alam yang luar biasa. Jawab Udin. Betul sekali Siti, keragaman kenampakan alam yang ada di Indonesia tentu akan mempengaruhi cara hidup penduduk yang menghuninya. Jawab Siti. Ya, selain negara kita dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani dan nelayan. Nah, Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang menyebabkan tanah di Indonesia subur dan mudah ditanami tanaman pangan. Tidak mengherankan, sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan kesuburan tanah untuk bertani. Para petani biasanya mengelola alam dan memanfaatkan setiap musimnya untuk menanam dan memelihara tanaman. Pengertian mereka tentang masa tanam dan panen dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang perubahan musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan, air melimpah, sedangkan pada musim kemarau, air sangat sedikit dan harus dibagi rata untuk semua petani. Oleh karenanya, para petani membuat sistem pengairan secara mandiri seperti yang telah lama dilakukan oleh masyarakat petani di Bali. Nah, sistem pengaturan air di Bali disebut subak. Nah, apa itu subak? Mari kita baca. Nah, sistem irigasi subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan pesawahan. Kawasan pesawahan ini biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan pesawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan untuk piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air juga terhadap petani lain yang sesama anggota subak. Nah, selain irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pakesah atau klen subak, karena Para pekesah bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa untuk dalam menjalankan tugasnya. Para pekesah ini diangkat oleh petani, bukan oleh pengangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal pesawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak ratusan tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalam membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang dialirkan, dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem pinjam air kepada anggotanya. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pada 2012 Subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO, United National Education, Scientific and Cultural Organization. Pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Nah, berdasarkan teks bacaan tersebut, seperti biasa kalian cari pokok utama dan informasi penting yang ada dalam paragraf tersebut. Nah, lalu yang kedua, buatlah ringkasan. Dengan menggunakan tabel yang berisi pokok pikiran penting, buatlah sebuah ringkasan. Nah, tuliskan ringkasanmu dalam satu paragraf dengan menggunakan tulisanmu sendiri. Nah, di sini kalian bikin satu paragraf informasi dari teks tersebut. Nah, setelah itu kalian kerjakan apakah tujuan dibentuk subak, apakah manfaat yang diperoleh para petani, apakah saja peran pakesah. Nah, ini semua jawabannya ada di teks tersebut. Nah, sekarang
Kenampakan alam yang ada di Indonesia tentu mempengaruhi cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kehidupannya. Berbagai upaya yang dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya tersebut. Masyarakat petani di Bali menggunakan subak untuk membantu ketersediaan air sehingga terjamin usaha pertaniannya. Masyarakat petani Brebes memanfaatkan daerahnya sebagai penghasil bawang merah nasional. Masyarakat nelayan di Banyuwangi memanfaatkan hasil ikannya untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Nah, berdasarkan bersama orang tuamu, carilah informasi penting tentang kegiatan masyarakat Indonesia sebagai negara agraris dan negara kepulauan berkaitan dengan mata pencaharian mereka. Nah, beberapa contoh kehidupan masyarakat di atas kamu gunakan sebagai sumber ide. Nah, kalian juga cari lagi, bisa cari di Google. Nah, ini contohnya. Kalian cari di sumber-sumber lain. Nah, bangsa Indonesia telah ratusan tahun berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari penjajahan dan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Peristiwa demi peristiwa terjadi di sepanjang sejarah bangsa dengan melibatkan ribuan pahlawan yang gagah berani dan tak kenal lelah berjuang untuk bangsa. Era kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan kebangkitan pemuda Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 makin menguatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bebas merdeka. Dengan segala upaya, pada 17 Agustus bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh negara di dunia tentang kemerdekaan bangsa Indonesia melalui peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno-Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Negara Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pada saat yang sama dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Setelah melalui waktu yang sangat lama disertai pengorbanan besar seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan. Pada saat menjelang diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno-Hatta dan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya penculikan adalah agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh ancaman tekanan pemerintah penduduk Jepang. Nah, keesokan harinya, kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah itulah naskah kemerdekaan dirumuskan oleh 3 pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dari golongan muda dan Sukami BM Diah dan Mbah Diro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Kemudian I.R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hidup merdeka dalam bangkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Adapun isi proklamasi adalah sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Nah, kalian jawab halaman 73-74 pertanyaan yang ada di halaman tersebut. Nah, yang pertama, mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaannya? Nah, kalian tuliskan pendapat kalian. Nah, dan selanjutnya ada di halaman 74. Nah,
Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Apabila ada yang tidak dipahami atau tidak mengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.